misalnya ditekuk bahunya, ayo nak ikutin ibu nak, ikutin sampai benar-benar dia mau ngikutin. Soalnya biasanya mereka nggak mau ngikutin. Saya berulang-ulang waktu assessment saya tulis namanya, coba nak tulis, saya tulis Siwi pada nama saya, kita tulis Siwi, baca nak si terus apa lagi mi apa bacanya lupa, ayo dicoba lagi, nggak bisa ya. Nah itu kan benar-benar butuh bantuan si anak itu, benar-benar butuh bantuan. Jadi setelah nanti di assessmentnya sudah jelas bahwa dia slow learner, itu tadi kita latih bukunya sendiri Pak, bukunya seperti buku TK dibelikan oleh pihak sekolah, bukunya seperti buku TK. Jadi ada baca, canda misalnya gitu ya Pak, jadi mulai yang suku kata hingga ke kata. Nah setelah itu si psikolognya datang ke sekolah kami, kemudian menyampaikan bahwa ini yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dan oleh guru. Setelah itu saya selaku guru pembimbing khusus itu mendesain, membuat matriks ya, bahasanya lah ya, semacam identifikasi. Itu udah ada kolom-kolomnya, udah ada instrumennya di situ. Nanti saya akan membuat planning matrix untuk mereka dan apa yang dilakukan, kemudian sampai ke rapotnya. Rapotnya ada 2 Pak nanti. Rapot yang umum-umum reguler seperti teman-temannya, tapi dengan nilai yang mungkin nilainya nanti akan sangat berbeda, dan rapot yang menyatakan bahwa dia berkebutuhan khusus, fokusnya pada baca, tulis, hitung. Jadi tujuan pembelajaran untuk anak yang slow learner yang masih belum bisa membaca, menulis, dan berhitung selama 1 semester ini, misalnya ya Pak, anak mampu membaca. Udah, gitu aja, membaca. Nanti di rapotnya, misalnya tujuan pertama anak mengenali alfabet. Anak bisa mengenali alfabet A sampai Z. Tadinya dia belum bisa, tapi setelah belajar 1 bulan dia bisa. Nilainya berapa Pak? Anak tadinya belum bisa mengenali alfabet, kemudian dia bisa. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Tadinya N. Kalau tuliskan N, tadi nggak bisa dia. Nulis A sampai Z dia nggak bisa. A, B, C, D, E, F, G, H, nggak, dia nggak arti, nggak bisa. Nah itu kemudian sebulan kemudian di treatment dia bisa. Nilainya berapa Pak? Nilainya berapa? Tadinya dia nggak bisa alfabet, terus dia bisa selama 1 bulan di treatment. 100. Nilainya berapa? 100. 100-nya anak ABK dengan 100-nya anak tipikal beda atau sama? Beda. Karena 100-nya anak ABK dia mengenali alfabet. Kalau anak tipikal 100-nya mungkin berbeda sesuai dengan CP, capaian pembelajarannya. Nah, jadi rapotnya nanti beda Pak. Desain rapotnya bagaimana? Desain rapotnya adalah guru pembimbing khususnya itu nanti yang akan mendesain rapotnya khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Gitu Pak. Jadi karena sekarang ini pendidikan inklusif ini sebenarnya sudah lama coba dilakukan oleh pemerintah, tapi baru beberapa tahun terakhir ini benar-benar pemerintah concern. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak di luar sana yang berkebutuhan khusus memiliki hak pendidikan yang sama, hak untuk diterima, hak untuk hidup yang sama dengan anak-anak yang lain, tapi mereka tidak terfasilitasi. Biasanya suruh masuk SLB gitu ya, padahal sebenarnya dia normal. Kasus anak-anak yang belum bisa baca, tulis, hitung itu bisa jadi bukan karena hambatan intelektual. Kalau hambatan intelektual itu jelas. Hambatan intelektual setelah tes IQ nilainya itu 70, 60 udah deh. Dia cukup bisa merawat diri, mandi sendiri, mengurus diri, pakai baju sendiri. Untuk hambatan intelektual di bawah IQ di bawah 70 itu sudah cukup. Contohnya apa? Anak Down syndrome. Cukup dia untuk mengurus diri, untuk merawat diri. Jadi tidak memberikan hal yang lebih. Kalau anak nanti ada misalnya yang hambatan intelektual, contohnya tadi Down syndrome, sekolah di sekolah kita harus terima, apalagi sekolah negeri.
tidak boleh menolak anak dengan kondisi apapun. Maka fokusnya apa untuk anak yang memiliki hambatan intelektual itu? Mereka latih untuk mengurus diri dan merawat diri. Pakai sepatunya sendiri, taruh sepatunya di tempatnya, duduk dia dengan tenang. Kalau rata-rata mereka kan kesulitan ngomong ya, ngomongnya kayak bergumam ya. Jadi diberikanlah vokasi. Vokasi itu keterampilan-keterampilan yang paling memungkinkan bisa dilakukan oleh anak itu, tapi tujuannya anak itu bisa mandiri, bisa mengurus dan merawat dirinya sendiri. Tapi kalau untuk anak-anak yang slow learner, itu Pak, kasus yang terjadi di sekolah kami itu bukan karena anak itu hambatan intelektual. Setelah dites IQ, mereka sudah di atas 100 semua. Kalau di atas 100 berarti dia normal. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya, teman-teman, murid saya empat-empatnya itu penyebabnya adalah salah pola asuh orang tuanya. Ada beberapa kasus karena ada masalah ekonomi untuk orang tuanya, dia anak itu harus bekerja dari SD, jadi dia tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, dicor keluar lah. Ada juga mungkin kasus bapak ibunya pisah, anak ikut mbahnya, bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi, atau akhirnya anak ini hidup dengan sendirinya. Ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya anak itu normal secara intelektual, tapi karena kesalahan pola asuh membuat anak ini menjadi slow learner, tidak mempunyai motivasi hidup dan tidak punya keinginan untuk belajar. Tapi ada anak-anak yang memiliki hambatan itu, ada yang temporel, ada yang permanen. Kalau hambatan mata, penglihatan permanen lah ya, bisu atau mungkin tidak bisa mendengar itu permanen. Tapi kalau slow learner Pak, kalau nanti anak itu sudah bisa baca, maka dia bukan lagi sebagai ABK karena dia temporer. Gitu. Tapi ciri-ciri umum anak yang slow learner, kemampuannya setengah dari usianya. Kalau usianya 15 tahun, maka kemampuannya ada di 6 atau 7 tahun. Baru mulai mengenalkan huruf. Gitu. Nah, rapotnya tentu nanti yang membuat adalah guru pembimbing khusus. Nah, di sekolah Bapak, Ibu, jika belum ada guru pembimbing khususnya, silakan salah satu bisa mendaftarkan diri melalui SIM PKB untuk ikut BIMTEK guru pembimbing khusus. Nanti ada 2 kali tahapan BIMTEK. Yang pertama tahap pemahaman, yang kedua tahap keterampilan. Kalau kita lulus lagi nanti akan mendapatkan beasiswa pendidikan 2 semester, dan itu gratis LPDP, tapi tanpa gelar, khusus menangani memperdalam ilmu tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sudah ada mata kuliahnya, semacam mata kuliahnya, bahkan kuliahnya online melalui SIM PKB itu ada di SIM PKB. Oh sama, anak kedua saya juga ABK. Hiperaktif. Kenapa saya kemudian sangat tertarik dengan ilmu itu Pak Rahmat? Karena anak saya yang kedua juga diduga mengalami hambatan, ya. Jadi anak saya yang kedua juga sama, Bu, hiperaktif, temperamen, impulsif sekali, menyakiti dirinya, menyakiti orang lain. Itu kan sangat mengganggu ya. Karena itu maka saya tertarik dan berminat sekali untuk terus mempelajari ilmu-ilmu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bu, bisa ikut di SIM PKB dan bisa kita terapkan untuk minimal untuk anak kandung kita sendiri sebelum nanti kita ke kelas. Gitu, untuk peserta didik di kelas. Ternyata juga anak-anak ini banyak sekali ya di luaran sana, tapi mereka belum mendapatkan fasilitas yang memadai, tidak tereksplor, padahal potensinya luar biasa. Cerdas Bu, anaknya cerdasnya luar biasa, tapi itu tidak mampu mengendalikan emosi. Bagi kita orang dewasa yang masih kesulitan juga untuk mengendalikan emosi,
berarti diduga juga waktu kecilnya itu berkebutuhan khusus. Jadi nanti kalau ada temannya yang suka marah-marah, mungkin dia berkebutuhan khusus, jadi biarkan saja gitu ya. Mungkin dia berkebutuhan khusus. Nanti ada rapotnya sendiri Pak. Jika nanti saya sudah selesai desainnya, dengan senang hati nanti bisa di-share ke teman-teman jika sekolah teman-teman membutuhkan rapat bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Tapi syaratnya Pak, harus ada gurunya dulu. Nanti di situ di Dapodik terteranya si anak itu terchecklistnya di situ ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi ada beasiswanya 2 semester Ibu, dan kalau yang pendidikan 2 semester itu saya sudah lihat mata kuliahnya itu materinya itu bahkan kita belajar bahasa isyarat. Jadi nanti guru pembimbing khusus itu benar-benar dibekali ilmu untuk menangani siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Ada bahasa isyarat, ada braille-nya, nanti kita juga diajarkan di situ. Pendidikannya 2 semester. Itu semuanya pemerintah yang fasilitasi dan itu beasiswa. Memang ada seleksinya. Saya sudah seleksi, tinggal pengumumannya. Semoga ya lulus. Amin, amin. Dicek di SIM PKB-nya masing-masing. Oh, nggak ada, belum ada Pak? Oh, mungkin belum ada. Mungkin masih tahap, kemarin memang baru saja tahap seleksi untuk yang pendidikan 2 semester itu. 2 semester non-gelar. Jadi mungkin nggak ada gelarnya cuma hanya kayak lebih guru tapi spesialisnya untuk anak berkebutuhan khusus. Nanti rapotnya didesain ya Pak, karena rapotnya ini didesainnya disesuaikan dengan kebutuhannya anak. Satu siswa beda Pak, anak satu rapotnya beda dengan anak yang lainnya. Jadi benar-benar di sekolah saya memang ada 4 yang effortnya harus luar biasa. Tapi kita harus menggandeng psikolog karena kita kan ilmu kita sangat terbatas. Jadi ada anak saya yang umurnya sudah 18 tahun, belum bisa baca tulis itu, uang aja dia nggak ngerti, tapi dia tipe kepribadiannya eksibisionis. PD-nya luar biasa Pak. Jadi PD-nya luar biasa. Kalau ada apa-apa di sekolah, oh siapa yang mau maju? Maju ya bunyi saya. Kalau siapa yang bisa jawab, dia nggak bisa, tapi dia maju dulu. Karena memang ternyata tipe kepribadian setelah bertemu dengan psikolog, hasilnya dia eksibisionis. Jadi memang dia PD-nya luar biasa, suka pamer, aku ini loh, padahal dia nggak bisa. Tapi dia nggak pernah malu, karena memang ya itulah kepribadiannya, itu yang harus kita terima. Walaupun dia nggak malu, dia pokoknya dia nggak malu lah dengan keadaannya, dia tetap pede aja. Padahal ngomong aja dia kesulitan. Ada yang kasus berikutnya, karena ini terlalu banyak dituntut sama orang tuanya, terutama ibunya, kan suka yang itu ya. Anaknya kalau ditegur atau ditanya dengan intonasi yang agak tinggi sedikit aja, anaknya langsung gugup, nggak bisa jawab. Nunggu dia sampai benar-benar tenang, nunggu dia benar-benar yang dia bisa mungkin mengendalikan diri, baru dia bisa jawab.